banyak yang bertanya bagaimana tentang hukumnya Maulid Nabi. Kalau kita bicara hukum, maka kita berarti bicara salah satu daripada 5 kemungkinan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu namanya bicara hukum. Kita harus ngerti, yang dihukumi wajib itu apa? Satu perkara yang ada perintah dan perintahnya itu kuat. Sunnah itu apa? Satu perkara yang ada perintah tapi perintahnya nggak kuat. Jadi memang ada perintah, makanya dikerjakan itu bagus, nggak dikerjakan nggak dosa. Mubah nggak ada perintah, nggak ada larangan. Makruh ada larangan tapi nggak begitu kuat. Contoh, Nabi Muhammad pernah melarang orang buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tapi Nabi Muhammad pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Larangan ini bukan haram tapi makruh. Yang kelima, haram, ada larangan dan larangan itu kuat. Makanya dihukumi haram. Jadi kalau kita membahas hukum, berarti kita akan memasukkan perkara yang kita bahas ke salah satu di antara 5 ini tadi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sekarang apa yang mau kita bahas? Maulid Nabi. Harus sepakat dulu, Maulid Nabi itu apa? Apa Maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah orang yang berkumpul di tempat itu membaca sejarahnya Nabi. Setelah itu bareng-bareng bersolawat kepada Nabi. Ada di tempat itu yang ceramah menyampaikan tentang hadis Nabi atau ajaran Nabi. Nah, dari semua isi maulid ini, apakah ada yang merupakan perkara terlarang? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kita tidak bisa menghukumi maulid itu hukumnya haram. Kenapa? Nggak ada perkara terlarang di dalamnya. Bisa dipahami ya? Itu kan ada rebana nggak terlarang. Nabi Muhammad berapa kali disambut dengan rebana? Pernah ada budak-budak wanita mainkan rebana di depan Rasulullah SAW? Ada riwayat hadisnya. Rebana boleh. Nah itu kan berdiri, memangnya berdiri haram? Nggak ada larangan berdiri. Terus gimana? Berarti maulid itu yang merintahkan maulid ada nggak? Nggak ada juga sih. Jadi maulid itu bukan wajib juga bukan haram. Tapi isinya maulid seperti duduk kumpul bersama zikir, kemudian belajar sejarah Nabi, membaca sholawat, mendengarkan ilmu, ini semuanya perkara yang hukumnya sunnah. Jadi peringatan maulidnya seperti tadi itu hukumnya mubah, nggak ada perintah juga nggak ada larangan. Tapi isi dalam amaliyah maulid itu hukumnya adalah sunnah. Anda kalau mau menghukumi ulang tahun hukumnya apa? Anda mesti tanya, lah ulang tahunnya gimana dulu? Ulang tahunnya isinya acara santunan anak yatim, niatnya ulang tahun. Lah ulang tahunnya sendiri itu mubah, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Tapi isi daripada perayaan itu sedekah menyantuni anak yatim, itu hukumnya sunnah. Ini namanya bicara hukum ilmiah. Itu kan nggak pernah dilakukan sama Nabi. Ya maksud Nabi mau memperingati maulidnya sendiri kan nggak mungkin. Sahabat kan juga enggak, sahabat nggak perlu maulidan. Setiap saatnya mereka maulid. Setiap saatnya mereka maulid. Dan sebenarnya Nabi Muhammad juga maulidan secara tidak langsung. Kenapa? Ketika Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi menjawab, di hari itu aku dilahirkan. Berarti Nabi Muhammad mengajarkan hari kelahiranku sesuatu yang istimewa terjadi di dalamnya. Dan yang berikutnya, ada satu riwayat hadis, dan hadis ini ada menyatakan sahih, ada menyatakan hasan. Ketika Rasulullah SAW, beliau itu didatangi oleh paman beliau Abbas. Abbas ketika itu meminta izin kepada Rasul. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu. Mengatakan apa? Katakan, la yafdhadillahu fak, semoga mulutmu akan selalu dijaga, nggak akan ada cacatnya. Allah akan menjaga mulutmu.
Maknanya kurang lebih begitu. Dan subhanallah Abbas ini sampai usianya udah tua, tidak ada satu gigi pun yang putus. Dan Abbas melantunkan syair-syair memuji Nabi Muhammad. Sampai pada syair itu ada bagian wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Dan engkau wahai Muhammad ketika engkau dilahirkan, maka bumi ini bersinar dan cakrawala itu semuanya terang benderang karena cahayanya Rasulullah SAW. Memang ketika Nabi lahir itu, Nabi itu ketika diangkat kelihatan bangunannya orang Romawi ketika itu. Padahal beliau ada di Mekah, bangunannya orang Romawi jauh di sana. Kelihatan karena cahayanya Rasulullah. Berarti Abbas bin Abdul Muthalib menceritakan kelahiran Nabi di depan Nabi, tidak dilarang sama Nabi, justru mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situ kita bisa mengatakan nggak boleh kita berlebihan menyatakan maulid wajib, nggak bagus juga. Tapi jangan sembarangan menyatakan maulid haram. Kenapa? Anda kalau bicara haram, Anda harus menyatakan dalil yang melarang. Ada nggak larangan untuk maulid? Nggak akan ketemu Anda. Dan maulid ini adalah amalan yang sudah dikerjakan dari dulu. Sekian ratus tahun tidak pernah ada ulama yang ingkar, baru berapa ratus tahun kemudian baru ada ulama yang ingkar. Jadi ini amalan udah semenjak dahulu kala. Amalan yang bagus dan terbukti bisa menjadikan orang semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya siapapun yang mau mengadakan acara maulid juga jaga adab. Anda kalau buat peringatan maulid tapi isinya joget bersama, haram. Isinya nyanyian, perempuan yang nyanyi di depan laki-laki yang bukan mahramnya, haram, ini nggak boleh. Perempuan yang nyanyi di depan laki-laki yang bukan mahramnya, ini hukumnya adalah satu hal yang haram, nggak boleh. Nggak, jangan sampai terjadi. Jadi jaga adab juga di dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sangat jelas insya Allah. Jadi kita udah terangkan secara ilmiah. Anda yang nggak mau maulid, kita nggak pernah maksa kok. Tapi jangan pernah mengharamkan siapapun juga yang mau membaca maulid Nabi. Kenapa? Karena banyak orang yang akhirnya jadi pribadi yang merindukan Nabi setelah maulid Nabi. Banyak terjadi seperti itu. Jadilah Anda orang-orang yang mengambil bagian untuk menjadi orang yang mengagungkan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal